Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan saya di channel Lalan Aryansyah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pada keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang begitu pentingnya keimanan yang harus kita jaga, karena ternyata keimanan itu sangat mahal. Kemarin sudah dibicarakan pendidikan dan kesehatan itu mahal, kemudian kebutuhan hidup juga mahal, tapi ternyata itu tidak sebanding mahalnya dengan keimanan. Jadi pentingnya kita menjaga iman, karena iman yang akan menghantarkan keselamatan kita dunia dan akhirat. Pada pertemuan kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk berpikir secara ilmiah tentang pemahaman iman. Karena selama ini sejauh saya sering ngobrol dengan teman-teman ya, atau Islam pada umumnya, memahami tentang iman itu hanya cukup percaya saja. Jadi ketika ditanya apa itu iman, iman itu adalah percaya. Jadi sangat sederhana sekali, iman itu adalah percaya. Apakah itu pemahaman yang benar? Nah, ini saya akan sedikit membagikan ya, pemahaman tentang iman itu sendiri. Tapi sekali lagi, pendapat tentang memahami iman ini memang beda-beda ya. Silahkan saja ya, silakan saja ketika pemirsa memahami iman ini percaya. Tapi kalau saya secara pribadi tidak cukup dengan percaya saja, karena analoginya begini, kalau cuman percaya saja, iblis aja percaya, Fir'aun aja percaya, Namrud aja percaya, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka percaya akan adanya Allah, percaya kepada Allah, percaya langit dan bumi serta isinya itu diciptakan oleh Allah. Yang mengatur rezeki, mengatur segala urusan itu adalah Allah. Nah, mereka percaya semuanya. Bahkan kalau ada sesuatu yang sangat penting, itu dia menggunakan sumpahnya dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah. Nah, saking apanya? Berarti saking percayanya kepada Allah. Tapi kalau seandainya iman itu dipandang, dipahami hanya percaya saja, mestinya mereka itu masuk surga, mestinya mereka itu selamat. Tapi kan mereka celaka, mereka ahli nar.
Jadi kalau umpamanya iman itu dipandang atau dipahami percaya saja, gitu tuh, itu harusnya selamat. Tapi mereka celaka. Berarti dengan eh, kesimpulan bahwa iman itu tidak cukup dengan percaya saja. Jadi ada konsekuensi-konsekuensinya, ada lanjutan-lanjutannya. Setelah dipercayai, setelah diyakini, gitu tuh. Ada konsekuensi yang harus kita lakukan lagi, gitu tuh. Selanjutnya, apa saja sih sebenarnya, gitu, yang harus kita kerjakan, itu yang benar. Maka melalui pendekatan hadis, ya, Rasulullah itu pernah menyampaikan tentang hadis iman ini. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya, ini sudah populer hadis ini. Sudah banyak yang tahu. Di kalangan umat Islam tentang hadis ini banyak yang tahu. Tapi kenapa pada prakteknya itu nggak dipakai gitu tuh. Nggak dipraktekkan. Ini yang salah kan. Padahal umat Islam udah banyak yang tahu tentang hadis ini. Apa kata Rasul? Al-imanu aqdun bil qalbi. Atau ada riwayat yang lain, al-imanu tasdikun bil qalbi. Itu sama saja. Ya, aqdun tasdik sama saja. Kemudian wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu ada 3 unsur. Iman itu ada 3 unsur. Unsur yang pertama, membenarkan adanya satu keterikatan di dalam hatinya terhadap kebenaran Allah. Yakin kepada Allah. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabnya Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan, jawabnya adalah Allah. Siapa yang mengatur segala urusan dunia dan akhiratnya, jawabnya adalah Allah. Nah, itu persoalan hati. Jadi seluruh isi hatinya membenarkan itu semuanya tentang Allah. Dan ini semuanya beres, makhluk Allah itu beres. Kalau kaitannya dengan persoalan hati beres. Jadi iblis membenarkan dengan hatinya. Kemudian Fir'aun, Namrud membenarkan oleh hatinya. Abu Lahab, Abu Jahal membenarkan dengan hatinya. Tentang apa? Tentang bahwa Allah itu sang Rabbun, sang pengatur, sang pencipta, sang pembimbing, sang pemelihara, dan seterusnya. Meyakini. Jadi baru hanya sebatas hati saja. Tidak dilanjutkan lagi, cukup berhenti ya di persoalan hati saja. Sementara hadis ini Rasul melanjutkannya dengan unsur yang kedua. Apa itu? Wa iqrarun bil lisan. Setelah diyakini oleh hatinya, kemudian keluar kata-kata dari lisannya, keluar dari mulutnya dengan mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi setelah diyakini oleh hatinya, kemudian mengikrarkan sebagai apa? Sebagai pembuktian atas pembenarannya itu. Dibuktikan dengan lisannya. Saya ambil contoh nih. Ada seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang wanita. Sangat cinta sekali sampai terbawa mimpi, katakanlah seperti itu.
Apakah wanita itu akan tahu bahwa dirinya itu cinta terhadap seorang wanita itu kalau tidak adanya pembuktian lewat kata-katanya? Atau dia mengatakan, saya ini cinta kepada kamu, saya suka kepada kamu. Saya yakin tidak akan tahu, ya, bahkan nggak bisa menjadi teman akrabnya. Nah, ini contoh saja. Jadi ketika dia suka terhadap wanita, maka pembuktiannya mulutnya akan mengatakan, saya suka sama kamu. Kan begitu. Jadi ketika kita ini cinta kepada seseorang, ya kan, termasuk tadi itu anak laki-laki cinta terhadap anak wanita, diungkapkan ya lewat ucapannya, saya suka sama kamu. Itu lahir dari mana? Lahir dari hatinya, rasa cinta yang sangat luar biasa. Sehingga dia ikrarkan, dia ucapkan lewat lisannya, saya suka terhadap kamu. Nah, ini pun sama ketika kita cinta kepada Allah, membenarkan, meyakini akan adanya Allah, maka itu pun harus dikeluarkan lewat lisannya dengan ikrar, dengan sungguh-sungguh bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi, aku bersumpah, aku berjanji tidak ada ilah selain Allah. Dan saya pun berjanji, saya pun bersumpah, saya pun mengikrarkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya Rasulullah, satu-satunya utusan Allah yang harus kita ikuti, yang harus dicontoh keteladanannya. Nah itu tuh. Jadi iblis, kemudian Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, dia tidak mau ikrar. Ya, tidak mau menyatakan kepada kerasulannya. Kalau iblis tidak mau menyatakan kerasulan Adam, kemudian Namrud tidak mau menyatakan kerasulannya Ibrahim, kemudian Fir'aun tidak mau menyatakan kerasulannya Nabi Musa, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, dia tidak mau menyatakan tentang syahadah, tentang kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Nah ini, jadi kata Rasul itu, iman itu harus diikrarkan lewat lisannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah dibenarkan oleh hatinya, diikrarkan oleh ucapannya yang mengandung janji, maka dibuktikan oleh perbuatannya, oleh anggota tubuhnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan iman. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara hati, kemudian lisan, dan anggota tubuh untuk sebagai pembuktian, ya, dari keyakinan dan lisannya. Itu yang benar. Jadi tidak cukup dengan percaya saja. Kalau percaya doang, nah, ada tuntutannya nanti, ikrarnya, kemudian perbuatannya. Jangan-jangan di hati doang meyakini, tapi nggak ada pembuktiannya. Berarti kan bukan iman yang sebenarnya. Ya. Jadi pembuktian itu apa-apa yang Allah perintahkan. Ya, ketika Allah memerintahkan tentang begitu pentingnya kita ini menuntut ilmu, maka kita wajib menuntut ilmu. Tidak ada alasan apapun. Wah, saya sibuk. Wah, saya sudah tua. Wah, saya lelah, capek, dan seterusnya. Enggak ada alasan. Jadi ketika Allah memerintahkan wajibnya untuk menuntut ilmu, maka kita harus laksanakan. Ketika Allah memerintahkan wajibnya sholat, kita harus laksanakan sholat itu. Tidak ada alasan.
Nah, itu sebagai contoh pembuktian atas keimanan kita. Jadi kalau tidak dibuktikan lewat pembuktian perintah-perintah Allah, itu berarti iman kita ini dusta, iman kita ini bohong. Hanya kata-kata saja, saya beriman, saya beriman, saya beriman. Padahal sebenarnya pembuktian keimanan itu tidak ada. Mungkin itu saja Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, agar terus bisa mengikuti kajian-kajian yang terbaru, maka di-subscribe ya, kemudian dibagikan, karena ini bagian dari dakwah kita lewat ilmu ya, atau jariah ya, sedekah jariah lewat ilmu, yang mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kita, yang ini semuanya itu akan menolong kita nanti di akhirat. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu pemirsa semuanya, ikutin kajiannya. Kalau yang tidak setuju katakanlah gitu. Ya boleh-boleh saja, karena kembali lagi kepada keyakinan dan pendapat masing-masing. Kalau memang setuju dan satu pemahaman, ya saya ucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.